Teman-teman, masih mengenai Bu Megawati ya, dan masih berhubungan dengan pidato beliau ketika di acara HUT PDIP. Nah, ada statement yang dinilai keliru teman-teman. Jadi Bu Megawati itu berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto karena telah memulihkan nama baik Bung Karno. Nah, yang keliru adalah pada saat itu ketika nama baik Bung Karno pulih, presidennya masih Pak Jokowi teman-teman. Dan yang membacakan perihal pemulihan nama baik Bapak Insinyur Soekarno itu adalah Bapak Jokowi itu sendiri. Ini mengenai TAP MPRS nomor 33 /MPRS tahun 1967 teman-teman. Ini apakah Ibu Megawati secara sadar mengucapkan itu, jadi sengaja gitu tidak berterima kasihnya ke Pak Jokowi, atau memang lupa? Nah, mari kita lihat videonya seperti apa. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Nah, ini memang teman-teman komen-komennya juga seperti itu, bukannya Pak Jokowi yang memulihkan nama baik Bung Karno. Nah, lihat. Menyatakan nah, ini video Pak Jokowi. MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, itu dia ya teman-teman videonya. Tahun 2022, Pak Jokowi beritanya meluruskan status Soekarno sebagai pahlawan. Tapi Bu Mega kok terima kasihnya ke Pak Prabowo? Bu Mega lupa apa terlalu benci sama Pak Jokowi? Segitunya banget sih, Bu. Presiden Jokowi tegaskan Soekarno tak pernah berkhianat. Pemerintah Indonesia baru aja mengeluarkan pernyataan pers, guys. Pak Presiden Joko Widodo mau meluruskan sejarah untuk gelar pahlawan nasional proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Pak Jokowi menegaskan kalau Bung Karno nggak pernah mengkhianati bangsa. Itu sebabnya Presiden pertama RI Soekarno telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Jadi, waktu saat Soekarno memimpin di tahun 1967, ada penetapan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Dalam salah satu poin, menimbang, disebutkan kalau Soekarno pernah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompok gerakan 30 September 1965 alias G30S. Soekarno dinilai ikut terlibat dalam peristiwa berdarah para jenderal di Lubang Buaya. Tapi akhirnya TAP MPRS ini dicabut, jadi nggak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Yang artinya Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Pihak keluarga Soekarno berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas penegasan ini. Pemerintah Indonesia juga dituntut meminta maaf kepada Soekarno dan keluarga besar karena pernah mengeluarkan TAP MPRS 1967 itu. Karena tudingan soal Bung Karno terlibat G30S nggak pernah terbukti. Nah, dari penjelasan yang kita lihat, berarti peran Pak Jokowi itu sangat besar ya. Jadi memang seharusnya Bu Mega itu menyebut nama Bapak Jokowi ketika berpidato di HUT PDIP sebagai rasa respect Bu Mega ke Pak Jokowi gitu kan. Kayaknya kalau Bu Puan yang pidatonya itu akan berterima kasih ya kepada Pak Jokowi karena Bu Puan dinilai mempunyai rasa respect ya, tidak seperti yang lain gitu, nyenggol-nyenggol ke Pak Jokowi beserta dengan keluarganya. Nyun sewu Bu Mega, nyun sewu lho nggih. Cobi di gatos nih, diperhatikan bener. Coba diperhatikan. Karena mohon maaf ini kula nanggapi karena ini sudah di publik kan, sudah jadi konsumsi publik nggih Bu nggih. Jadi kula juga punya hak untuk berpendapat. Jadi gini Bu, sing jenengan ngendikane wau
matur nuwun ke Pak Prabowo karena TAP MPR 3367 ya. 3367 nomor 33 tahun 67 kan. Lah sampean niku saat TAP MPR itu dicabut, Bu, presiden niku Pak Jokowi. Ketua MPR Mbak Puan, Ketua MPR Pak Bambang Susatyo, Ketua DPR Mbak Puan, presidennya itu Pak Jokowi. Pak Jokowi lah kok matur nuwune ke Pak Prabowo selaku presiden sekarang jenengan ki jane pripun to, Bu? Amit lho nggih. Coba digatoske lah, Bu. Ini kan apa maksudnya ini? Harusnya panjenengan itu terima kasih kepada Presiden Jokowi, kado terindah di akhir masa jabatannya, kepada proklamator Insinyur Soekarno, kepada keluarga besar Soekarno, kepada pengikut ajaran Soekarno, kepada keluarga besar PDI Perjuangan, dan kepada seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan dicabutnya TAP MPRS 3367 ini mengakhiri polemik selama ini. Harusnya kan gitu. Sebenarnya apa sih yang mengganggu di perasaan, pikiran, nurani panjenengan itu sehingga rasanya angel untuk mengatakan itu? Iya ya. Apakah Bu Megawati benci banget gitu ke Pak Jokowi? Gengsi menyebutkan nama Pak Jokowi atau gimana ya teman-teman? Ini kenyataan loh, Bu. Kan itu dicabut bulan September. Bulan September 2024. Prabowo Gibran itu dilantik 20 Oktober 2024. Ini nggak bisa dinafikan, Bu. Itu kado terindah di akhir masa jabatan Pak Jokowi selaku presiden. Lah panjenengan kan ya pernah jadi presiden toh, Bu. Saat itu jenengan selaku presiden, Pak Amin Rais selaku ketua MPR, ya toh? Tokoh-tokoh juga. Kok saat itu nggak melakukan? Itu ya. Nah sekarang yang melakukan Pak D. Jokowi sampean matur nuwune kepada presiden sekarang Prabowo. Enggak, aku lagi ini bingung ya, kayak kula ngikuti panjenengan itu. Apa? PDI Perjuangan itu loh. PDI Perjuangan itu kok iso 52 tahun loh, Bu. Nek jenengan kaitkan dengan PDI dulu, PDI Suryadi kan. Lah tahun 99 itu kan peserta pemilu ada PDI dan ada PDI Perjuangan. Nah ini kan mengaburkan lagi secara kok yo betah ngono lho, Bu, kula iki. Kula berada pada dunia abu-abu ngono kuwi kok yo betah. Mbok ya cetakne wae, cetha welo-welo historisnya dulu seperti ini tapi PDI Perjuangan lahir tahun ini. Nah sama dengan ini dicetok nih mawon, Bu, bahwa saat itu tahun 67 terbit TAP MPRS 33. Ya ta? Nah, terus sekarang alhamdulillah di masa pemerintahan Pak Jokowi selaku presiden di akhir periodenya memberi kado terindah TAP MPR itu dicabut. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi selaku presiden. Nah ini diajarin ya sama Bapak ini, bahkan tahu historisnya PDI ke PDIP ya. Kemudian terlihat greget sekali Bapak ini kepada Bu Megawati sambil menjelaskan. Dan beliau memang menjelaskan dengan data ya, disebutkan tahunnya pas masa kepemimpinan Pak Jokowi. Dijelaskan TAP MPRS-nya gitu kan. Selaku presiden loh, ge. Nah sekarang masa Pak Prabowo itu masih dijaga, matur nuwun. Kan enak anak bangsa ini dengarkan, Bu. Iya. Sudahlah, jangan nyun sewu lho, Bu. Niki kula sampaikan, Bu, nggih. Karena menyangkut historis bangsa negara ini, Bu. Bukan hanya kepentingan keluarga Soekarno, bukan hanya kepentingan PDI Perjuangan, tapi ini adalah untuk bangsa dan negara ini. Perjalanan historis negara Republik Indonesia ini turunkan kepada
generasi-generasi ini yang clear and clean. Oh, rasa dodok bulet-bulet kowe tok. Clear and clear. Zaman ini pun berubah, Ibu, nggih. Lah panjenengan keluarkan statement kados ngeten iki. Anak-anak sekarang, generasi sekarang langsung mencari. Loh, kok di September 2024? Kan presidennya belum Pak Prabowo. Wong Pak Prabowo iki 20 Oktober 2020. Ayo. Wes saat ini wis nuka ngliyak ngliyu glubat-glubet bulat-bulat. Sasaiki ora iso rekan diklabui. Kula mboten ngendikan nek jenengan nglabui lho. Kula mung nyanjangke sasaiki iki angel diklabui mergone mencari data, fakta, sumber informasi sekarang itu semudah minum teh di pagi hari. Piye bolo? Tetap semangat. Iya, di zaman ini kan sangat mudah mengakses informasi. Kita bisa dengan langsung googling kalau ingin membuktikan, ya, apalagi ada AI semacam ChatGPT, ada Meta AI juga di WhatsApp ketika ingin mengetahui sesuatu, ya. Ya pasti kalau memang ada yang mengganjal ketika kita ingin membuktikan langsung cari, ya. Jadi memang sangat berhak sekali Bapak ini berkomentar, apalagi meluruskan, ya, tentang pemulihan nama baik Bung Karno, teman-teman. Teman-teman juga pasti menerka-nerka, ya, setelah melihat video ini, kenapa Bu Mega nggak berterima kasih kepada Pak Jokowi. Silakan terka sendiri, ya, teman-teman. Tapi yang jelas kita dengan melihat video ini berarti ada referensi, ya, teman-teman. Historisnya seperti apa, tadi juga dijelaskan. Intinya pada saat itu presidennya masih Pak Jokowi yang memulihkan nama Bung Karno. Nah, setelah itu purna tugasnya diganti oleh Pak Prabowo. Itu dia, teman-teman, videonya. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Pokoknya sehat terus and catch you later.